Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eis Ismaliawati, guru BK SMA Negeri 1 Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Pada pertemuan kali ini, saya ingin menjelaskan atau menceritakan tentang pengalaman saya ketika berinteraksi dengan anak didik saya ya di kelas 12 berkaitan dengan persiapan menuju memasuki dunia kerja, di mana kita tidak hanya dituntut untuk menyiapkan skill secara fisik ataupun kemampuan secara kognitif, tetapi bagaimana caranya kita mempersiapkan diri kita untuk bisa memperkenalkan diri kepada orang lain. Karena walau bagaimanapun, ketika kita memasuki dunia kerja, pasti yang akan dilihat terlebih dahulu adalah kemampuan kita mengintroduce atau mendirect selling diri kita, sehingga orang yang mendengarkan pemaparan tentang diri kita sangat menerima dan merasa bahwa kita layak untuk dipekerjakan. Oleh sebab itu, maka beberapa masa ke belakang ketika saya melaksanakan kegiatan konseling klasikal di dalam kelas, saya mencoba untuk mencari tahu sejauh mana anak-anak atau peserta didik saya mengetahui atau bisa membawakan atau memperkenalkan diri kepada orang lain dalam rangka men-setting ruangannya ketika dia untuk menghadapi interview ketika memasuki dunia kerja. Nah, dari hal itu banyak yang mengatakan kepada saya bahwa, "Bu, apa yang harus saya jelaskan kepada orang tersebut atau kepada pihak yang menginterview saya terkait dengan saya?" Pertanyaan saya berikutnya adalah, "Apa yang kamu kenali tentang diri kamu?" Nah, di sini pula terkadang banyak anak-anak atau para peserta didik yang bias atau disorientasi tentang diri mereka sendiri. Kenapa seperti itu? Karena kebanyakan dari mereka untuk saat ini adalah bagaimana caranya masuk dunia kerja sehingga bisa menghasilkan uang sesuai dengan yang mereka inginkan. Mereka lupa dengan bagaimana caranya mempersiapkan diri kita untuk bisa menjelaskan kepada orang lain bahwa kita mampu dan bisa menggambarkan bahwa kita itu seperti ini, sehingga dia bisa orang yang mendengarkan pemaparan kita bisa menangkap bahwa kita itu layak dipekerjakan. Selain itu, yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya kita bersikap ketika kita berbicara di depan orang, seperti itu. Nah, banyak sekali yang menganggap bahwa itu hal yang sangat sulit, padahal kalau kita mau belajar, kalau kita mau membiasakan diri, bahwa tidak ada yang sulit kalau memang kita sudah membiasakan dan memaksa diri kita untuk terbiasa melakukan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Yang pertama yang harus kita kenali terlebih dahulu adalah bagaimana atau apa yang kita miliki, kekurangan kita, kelebihan kita seperti apa, termasuk karakter yang kita miliki. Yang kedua, peluang apa saja yang kita miliki ketika kita masuk dunia kerja, terkait dengan skill yang harus dimiliki oleh kita. Kemudian peluang apa saja sehingga kita mengetahui hambatan apa saja yang sekiranya akan kita hadapi ketika kita masuk dunia kerja. Yang kedua, kebanyakan kita berpikir bahwa yang penting ada orang dalam yang bisa membantu kita untuk memuluskan diri kita masuk ke perusahaan tersebut. Tentu tidak bisa seperti itu, karena walau bagaimanapun ada mekanisme, ada proses yang harus kita lalui untuk sehingga kita bisa dianggap diterima dan lolos untuk masuk sebagai pegawai di sebuah perusahaan apapun itu. Nah, yang kedua adalah ketika kita diinterview, kebanyakan kita hanya bagaimana caranya formalitas kita saja, padahal ketika kita melakukan interview itu kita akan ditanya oleh orang yang mungkin akan jauh lebih paham terkait dengan masalah gestur badan kita yang kita miliki saat kita diwawancara itu tadi. Nah,
Bagaimana untuk kita bisa terbiasa ketika kita menghadapi orang yang akan menginterview kita? Satu kuncinya, kita mulai belajar untuk terbiasa berhadapan dengan orang yang tidak kita kenali. Tetapi kita mampu untuk menginterpretasikan atau memperkenalkan diri kita kepada orang yang akan menginterview kita. Bagaimana cara membiasakan dirinya? Nah, saya sering menekankan kepada anak-anak didik saya yang dengan mengatakan bahwa output yang ingin saya dapatkan ketika mereka lulus sekolah dari sekolah kita adalah bagaimana caranya mereka mampu untuk membicarakan atau mengungkapkan isi hati, isi otaknya, isi pemikiran apapun kepada orang dimanapun mereka berhadapan, apalagi pada atasan, karena walau bagaimanapun jenjang karir mereka akan ada di tangan mereka sendiri. Bagaimana caranya? Satu, saya suruh mereka ngaca. Kenapa ngaca? Karena ketika kita bercermin, ketika kita berkaca, kita akan melihat apakah penampilan kita ketika kita berbicara sudah bisa meyakinkan orang lain atau tidak. Seperti itu. Kenapa seperti itu? Kalau kita sudah terbiasa berbicara di depan cermin kita sendiri, kita coba merekam apa yang kita bicarakan di depan cermin tadi. Setelah itu baru kita melihat rekamannya seperti apa untuk kita bisa mengevaluasi apa sih sebetulnya yang kurang pada diri kita saat berbicara depan cermin tadi. Berulang karena tidak menutup kemungkinan ketika kita mengambil video sebagai bahan pembelajaran kita ada sesuatu yang kurang di sana. Dan satu lagi yang harus kita pahami, yang harus kita bisa menerima adalah ketika menerima kritikan dari orang, masukan-masukan dari orang yang di luar keinginan kita untuk memberikan penilaian yang bagus pada diri kita, ternyata orang lain tidak menilai yang sama seperti yang kita harapkan. Satu, itu belajar untuk menerima. Apapun pahitnya pembicaraan atau penilaian dari orang lain, jadikanlah itu bahan evaluasi buat kita ke depannya. Nah, dari 6 kelas yang saya bina memang butuh proses yang tidak mudah dan tidak sebentar. Masih ada proses pembelajaran yang lainnya, latihan-latihan lainnya, sehingga bisa mengatakan mereka sudah siap untuk melakukan atau menghadapi interview ketika mereka masuk dunia kerja. Seperti itu. Nah, sambil menunggu proses dari anak-anak saya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.